Halo guys, kali ini aku mau nge-share cara pendaftarannya ya. Caranya kalian masuk dulu ke link yang di deskripsi box. Jadi di situ tampilannya itu kayak penjelasan guys, beasiswa ini tuh apa aja benefitnya gitu ya. Dan ketentuan-ketentuannya kalian bisa baca atau tonton video aku sebelumnya ya mengenai beasiswa ini. Ini lengkap banget, kalian bisa baca dan perhatiin. Lalu kita buka yang PPTI ya buat lihat detailnya, ataupun PPBP. Kita satu-satu ya, mulai dulu. Kalian bisa baca aja ketentuannya, pasti perbedaan PPTI sama PPBP, dan aku juga udah ngejelasin itu di video sebelumnya, kalian bisa cek. Lalu kalian pencet daftar aja. Di situ kalian bisa isi buat formulirnya ya. Jadi ada 6 tahapan, mulai dari program beasiswa, informasi, yang terakhir kemudian unggah foto ya. Jadi kita pertama posisi melamarnya di mana? Ini kan PPTI ya, berarti itu otomatis PPTI. Dan lokasi tes kalian tuh mau di mana? Itu ya, kota-kotanya itu yang ada di situ. Kalian bisa cantumin kota terdekat kalian untuk tesnya ya. Ini aku hanya sebagai contoh aja ya guys. Di sini aku coba isi Bandung. Dan dari mana sih kalian dapetin informasi ini? Mungkin dari aku ya guys, atau misalnya dari teman atau sosial media ya, kalian bisa pencet itu dan kalian masukin nama lengkap kalian. Di sini aku hanya contoh aja, tapi secara keseluruhan seperti ini pendaftarannya mudah banget. Dan tempat kelahiran kalian nih di mana? Misal di Sydney lah, di Australia, ataukah di Bandung, bebas ya guys. Kalian bisa isi sesuai KTP. Kemudian tanggal lahir kalian, cara ngaturnya itu kalian tekan dulu yang tahunnya ya, yang di atas itu. Nanti kalian tinggal geserin aja. Jadi mulai dari yang itu, pencet tahunnya, gampang banget kan. Kalian bisa perlambat aja mungkin kalau misalnya terlalu kecepatan ya. Habis itu kalian isi jenis kelamin nih, ada laki-laki atau perempuan ya. Dan agama kalian apa, kalian bisa cantumin di situ. Habis itu kalian menulis alamat domisili nih, kalian tinggal di mana sih sekarang ya. Mulai dari mungkin yang paling awalnya itu nama desa mungkin atau kota ya. Kemudian provinsi kalian, kota, RT RW, kode pos ya. Jadi harus sesuai dengan identitas kalian atau di KTP ya. Setelah itu isi alamat email kalian ya. Di sini aku hanya sebagai contoh aja, tapi overall seperti itu buat cara pendaftarannya ya. Mudah banget. Lalu kalian isi nomor telepon kalian dan nomor telepon alternatif. Misal nomor yang satunya nggak aktif, bisa ngehubungin nomor yang lain gitu ya. Lalu status perkawinan kalian nih, mungkin lajang ya, ataupun sudah menikah, bisa isi. Dan kerabat yang bisa dihubungin nih, misal kalian ibu kalian, bapak kalian, atau saudara kalian, kakak kalian ya. Dan masukin hubungannya apa dan nomor teleponnya ya. Jadi itu semua harus diisi, perhatiin isinya dengan teliti. Lalu riwayat pendidikan terakhir kalian nih, misal SMA ya atau SMK gitu. Dan jurusan kalian, untuk PPTI ini aku tegaskan bagi yang SMA IPA ataupun SMK yang ada hubungannya dengan informatika ya. Lalu nilai rata-rata rapor kalian nih selama SMA. Jadi ini nilai rata-rata keseluruhan rapor kalian ya. Misal di sini aku 7,5 karena minimumnya kalau nggak salah 7,5 ya guys. Dan nilai rata-rata kolom pengetahuan, ini hanya untuk kolom pengetahuannya saja, semua pelajaran ya. Kan suka ada di rapor itu langsung ya. Kelas 10 semester 1 berapa rata-ratanya buat pengetahuan doang, semester 2 berapa. Lalu kelas 11 dan kelas 12 seterusnya ya. Dan untuk kelas 12 ini apabila kalian tuh belum ada nilainya, kalian bisa masukin aja 0 ya. Misal semester 2 belum ada ya, kalian masukin aja 0.
Lalu nilai rapor kolom pengetahuan buat matematika wajib aja di sini. Jadi matematika wajib nilai pengetahuan kalian itu berapa dari mulai kelas 10 sampai kelas 12 semester 1 mungkin ya. Kalian bisa isi di sini, aku hanya contoh aja. Jadi kalau nggak salah juga minimumnya itu 75 ya. Kalian bisa cek lagi aja, jangan sampai ada yang salah ya guys dalam pengisiannya, karena ini langsung daftar aja gitu ya. Jadi harus hati-hati dalam mengisinya. Jadi kosongkan aja kelas 12 kalau misal nggak ada ya. Paling mungkin yang nggak ada itu semester 2 ya. Kemudian organisasi apa yang kalian ikuti nih dari mulai tanggal mulainya sampai tanggal berakhirnya itu sampai kapan. Kalau misalnya kalian tuh ada beberapa organisasi, kalian tinggal tekan aja yang tambah pengalaman. Atau kalau hapus juga bisa dihapus ya. Di sini aku hanya sebagai gambaran aja dan cara pendaftarnya itu mudah banget. Kalian tinggal ikutin aja apa yang aku lakukan di video ini. Setelah itu kalian harus unggah foto nih dan tidak boleh lebih dari 300 KB ya. Dan di sini tuh gak ada ketentuannya sih ya. Aku baca-baca juga mungkin yang semi formal atau formal ya. Kalian bisa masukin aja fotonya dan harus tidak lebih ya, jadi kurang dari 300 KB. Kalau misalnya kelebihan nanti nggak bisa diupload ya. Kayak gitu tuh gak bisa ya, jadi kan bisa kompres aja dulu. Dan setelah itu kalian apakah bersedia dialihkan ke posisi lainnya? Kalau kalian bersedia dan centang deh. Kemudian kalian bisa tekan daftar gitu ya. Jadi di sini hanya gambaran saja. Lalu kita yang ke PPBP nih sama aja ya, kalian tinggal langsung tekan daftar aja. Dan overall sama ini cara pengisiannya. Tapi kalian pastiin teliti ya, lihat lagi. Jadi sama kayak yang PPTI intinya ya. Di situ kalian isi lokasi tes kalian yang terdekat mungkin, lalu sumber informasi lowongan kalian tuh dari mana, dia nama lengkap, nomor KTP ya, tempat kelahiran. Jadi sama kayak yang tadi PPTI itu. Kemudian sama aja ya guys. Dan riwayat pendidikan tuh SMA atau SMK. Jadi buat BP ini bisa bagi SMA atau SMK jurusan apapun ya. Kemudian nilai-nilai kalian deh. Jadi nilainya itu buat yang ini tuh sama ya. Jadi pengetahuan untuk yang semua, terus pengetahuan matematika wajib, dan kemudian foto, dan kalau bersedia dan centering checklist gitu ya. Kalau udah daftar deh. Di sini aku nggak tekan daftar karena aku nggak daftar ya, ini hanya sebagai gambaran aja ya guys. Semoga kalian lucky ya guys, dan ikutin tahapan-tahapannya dan pastiin baca dulu atau tonton video aku sebelumnya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semua.